wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kepada saudara-saudara bahwa saya tidak bisa bahasa Indramayu, jadi pakai lempang bahasa nasional aja. Sebenarnya mah pas diminta untuk nanya malu. Kalau dalam hati itu soalnya mungkin saya masih merasa orang medit Buya, aduh ampun. cuman barangkali Buya bisa sedikit beda. Ada pepatah orang untuk lebih ekonomis hidupnya katanya teh. Kalau kau punya uang 10.000 jangan dihabisin 10.000-nya hari ini katanya. Nah barangkali Buya bisa ngasih saran kita yang lebih menenangkan lah barangkali modal. Soalnya merasa sih masih mendit nih Buya, takut dengan tadi tuh di neraka. Yang kedua Buya, aduh ini saya tuh kadang-kadang gini ingin nanya, kan boleh keluar dari tema dikit Buya ya? Boleh. Ketika selama ini kami di Tasik ini bertahun-tahun ikut kajian Buya dan sering diskusi sekali di sana. Alhamdulillah juga ada perhatian dari Kang Sukron di sini yang kadang-kadang mampir ke situ. Ada juga Pak Teten yang kadang-kadang Buya karena di Ciamis sering ke kita ngobrol, menguatkan lah begitu. Nah, ketika belajar tasawuf ini dari Buya, alhamdulillah kita Buya cukup dalam rasa hati ini tenang beragama ini, malah selalu kita diingatkan Buya untuk hati ini bertuhan lah katanya, jangan beragama lagi. Nah, ketika selama ini akhirnya kita merasa sekali Tuhan ini sangat meliputi, memperhatikan. Kadang-kadang ada juga takutnya dengan ancamannya ketika kita abai. Tapi cukup merasa setelah ini bahwa paham-paham atau ajaran-ajaran yang disampaikan Buya membuat kita ini tenang sekali beragama. Beda ketika kita dulu sebelum ikut kajian di Buya, kalau kita lagi ngobrol tuh, kalau kita masih belajar di fikih, yang ada dalam hati hanya adalah kecemasan. Jangan-jangan nih kita tuh masih belum sempurna ibadahnya tuh gitu ya. Ngelihat orang di luar yang maksiat terus, kesel, cemas, khawatir mereka ngundang musibah gitu ya. Kalau dulu tuh gitu Bu ya. Nah kalau sekarang konsentrasi kita lebih ke dalam bagaimana mengawal hati ini benar-benar bertuhan, yang akhirnya kita hanya bagaimana untuk samina wa atona, manut, tunduk, ngangguk saja gitu ya. Nah cuman yang jadi persoalan Bu ya, ada standar katanya tuh. Orang yang progres wilayah spiritualnya maju ketika mereka sudah masuk ke wilayah-wilayah malakut katanya tuh. Kita ini masih di wilayah nasut materialis gitu. Apakah itu jadi standar, atau kalau emang standar gimana, kan ada orang yang bisa dan tidak gitu ya sampai ke situ. Apakah ini kita mesti gitu ya, kalau sekarang di alam nasut terus kita harus gitu melewati masa ke makom malakut, jabarut laut, atau seadanya saja sebab itu wilayah Tuhan banget. Jadi kadang-kadang kita ingin tetap juga nih Bu ya. Barangkali itu yang saya ulang, bahwa bagaimana bedanya antara kita berprinsip ekonomis yang tadi Buya sudah ingetin, itu medit katanya. Yang kedua soal tahapan-tahapan perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pertama ingin saya jelaskan, di dalam tasawuf itu ada namanya makomat, kelas-kelas klasikalnya. Kalau makomat itu sepenuhnya tergantung kepada usaha pribadi seorang murid. Sejauh mana dia rajin belajar, sejauh mana dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, itu mendapat makomat. Ada sabar, ada tawakal, ada zuhud dan sebagainya. Tapi kalau ahwal itu betul-betul anugerah Allah. Untuk menjadi kekasih Allah itu bukan diusahakan, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sekolahan itu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Hari ini, malam ini masih jadi pelacur, besok jadi wali, nggak ada urusan. Tapi itu jangan mencontoh semacam itu. Kalau mencontoh itu jangan yang jarang terjadi. Mencontoh yang sering terjadi. Jadi dibedakan antara ahwal dengan makomat semacam itu. Tetapi yang jelas bagi saya, bahwa perlu dijelaskan lagi sekali lagi sebelum saya lanjutkan. Psikologi medit itu gimana sih ya? Kenapa orang jadi medit? Sebab aslinya, sifat aslinya tidak medit. Jadi medit itu sifat yang muncul kemudian. Jadi fitrah kita yang asli, ulu mauludin yuladu alal fitrati
fitrah kita tidak medit. Tapi medit itu kadang ada sebab luar yang mempengaruhinya. Apa antara lain? Salah satunya menyuruh orang medit. Satu, dia tidak yakin besok akan dapat rezeki lagi. Kondisi kita ini makanya sih nanti. Kan begitu bisa. Lulusan nanti makanya bagaimana? Jadi satu, dia tidak yakin besok akan dapat rezeki lagi. Orang juga bisa menjadi medit ketika dia tidak mampu melihat Allah Maha Kaya, akan kehabisan rezekinya. Yang ketiga, orang itu medit karena dia memperolehnya dirasakan hasil jerih payah sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saya dalam poin ini, makanya saya paling rajin mengajak teman-teman berdoa. Mungkin saya salah satu kiai yang paling rajin mengajak orang berdoa, istighosah, doa bersama, zikir bersama, paling rajin. Masalahnya bukan sekedar masalah dikabul dan tidak dikabul, tapi dengan berdoa itu artinya kita bisa merawat harapan. Orang yang masih berdoa berarti masih ada harapan, tidak akan pernah putus asa. Dan harapan itu penting dalam kehidupan. Selagi di dalam dirimu masih ada harapan, berapa kali pun engkau terjatuh, pasti engkau akan bangkit lagi. Kan dalam dirimu ada harapan. Percaya nggak? Tapi kalau orang sudah nggak punya harapan, nanam padi habis kena wereng, traktor lagi tanam lagi kena sundep, traktor lagi tanam lagi kebanjiran, tanam lagi kekurangan air, lama-lama cangkulnya dilemparin, selesai, sudah tidak mau nanam lagi, betul nggak? Tapi ketika ada harapan, jatuh berulang-ulang, dia akan bangkit ke lagi, karena masih ada harapan. Itu satu, tentang berdoa. Dan kemudian juga melalui